akan mengurus dokumen dia sebelum dinaturalisasi. Pemain berusia 27 tahun ini berasal dari klub Nijmegen. Bikin bangga banyak orang. Kelvin Verdonk sesumbar kehebatan PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir ke media Belanda. Begini katanya. Nah, sebelum lanjut, alangkah baiknya like dan subscribe dulu teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya tentang Timnas Indonesia. Bikin bangga banyak orang. Kelvin Verdonk sesumbar kehebatan PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir ke media Belanda. Begini katanya. Fullback klub Eredivisie NEC Nijmegen Kelvin Verdonk mendambakan Timnas Indonesia bertemu Belanda dan Portugal dalam sebuah pertandingan resmi di masa mendatang. Verdonk memprediksi bahwa beberapa tim besar dunia akan menjadi lawan timnas senior di masa depan. Verdonk saat ini sedang dalam proses awal naturalisasi. Bek NEC Nijmegen tersebut baru-baru ini mengunjungi Jakarta pada pekan lalu bersamaan dengan pengambilan Sumpah Martin Paes sebagai warga negara Indonesia. Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Dalam beberapa tahun terakhir, PSSI telah mengundang sejumlah pemain keturunan, terutama yang berada di Eropa, untuk memperkuat Timnas Indonesia. Paes adalah nama terbaru yang telah dinaturalisasi. Terlebih lagi, Timnas Senior sekarang memiliki peluang untuk lolos ke putaran 3 kualifikasi, yang merupakan tahap terakhir dalam upaya merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Verdonk berharap Timnas Senior dapat berhasil lolos ke Piala Dunia. Mereka berusaha membentuk tim yang kuat, dan pada bulan Juni nanti ada 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, kata Verdonk. Selain itu, sejumlah uji coba dengan tim-tim yang jauh lebih tinggi peringkatnya dari Indonesia telah disiapkan sejak keberhasilan mendatangkan Argentina pada bulan Juni 2023. Keberhasilan ini membuat Indonesia mulai dilirik oleh negara-negara besar lainnya dalam sepak bola. Menurut Verdonk, saat ini Portugal juga menjadi incaran untuk didatangkan ke Indonesia. Namun, ia baru mendengar informasi tersebut. Saya pikir kedatangan Argentina telah memperhatikan negara lain. Itu benar-benar memberikan dampak. Tetapi dari yang saya dengar, mereka akan mendatangkan Portugal. Dan Indonesia juga ingin menghadapi tim-tim papan atas dunia lainnya. Mereka memiliki orang yang mampu melakukannya. Mendatangkan tim besar, mereka juga mempunyai pelatih kelas dunia dari Korea Selatan, ungkap Verdonk. Jadi di masa depan, Anda akan melihat mereka berhadapan dengan tim-tim besar. Dengan banyaknya pemain yang berasal dari Belanda, mungkin saja akan ada pertandingan antara Indonesia dan Belanda. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian setuju PSSI menaturalisasi banyak pemain demi memuluskan jalan menuju Piala Dunia 2026? Atau justru kalian lebih ingin Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 tapi diisi pemain lokal semua? Alias anti-naturalisasi? Berikan komentar kalian teman-teman. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Bocoran line-up Timnas Indonesia versus Gini tanpa Ridho dan Hubner. Timnas Indonesia U23 bersiap menghadapi Gini dalam babak playoff Olimpiade 2024 tanpa kehadiran Rizky Ridho dan Justin Hubner. Berikut adalah bocoran susunan pemain Garuda Muda. Ridho akan absen dalam pertandingan di Clairefontaine, Prancis, pada Kamis, 9 Mei 2024, karena mendapat sanksi kartu merah. Sementara itu, Hubner mungkin tidak akan tampil karena diminta kembali ke klubnya, Cerezo Osaka. Situasi ini menimbulkan krisis di lini pertahanan Timnas Indonesia U23. Oleh karena itu, Shin Tae-yong memanggil 2 bek baru untuk bergabung dengan tim, yaitu Alveandra Dewangga dan Elkan Bagot. Dewangga telah mendapat izin dari PSIS Semarang untuk bergabung dengan Timnas U23 dan saat ini dalam perjalanan ke Prancis. Sementara itu, Bagot masih dalam proses upaya untuk bisa bergabung. Jika akhirnya Bagot tidak bisa bergabung, maka akan tersisa 3 bek tengah saat melawan Gini.
Mereka adalah Muhammad Ferrari, Komang Teguh Trisnanda, dan Dewangga. Namun, masih ada opsi untuk memainkan Nathan Choyaon sebagai bek tengah. Meskipun demikian, posisi ini sangat vital bagi Nathan sebagai gelandang bertahan. Penampilannya membuat lini tengah timnas Indonesia U23 lebih hidup saat melawan Australia, Yordania, dan Korea Selatan. Dengan pertimbangan ini, kemungkinan trio Ferrari, Dewangga, dan Komang akan menjadi pilihan sebagai bek tengah, sehingga Nathan akan kembali bermain sebagai gelandang bertahan. Jika Shin menggunakan formasi 3-4-3, Nathan akan bermain bersama Ivar Jenner, diapit oleh dua bek sayap Muhammad Fajar Fatur Rahman di kanan dan Pratama Arhan di kiri. Dengan demikian, formasi menyerang ideal timnas Indonesia U23 akan diberikan kepada Witan Sulaiman, Rafael Struijk, dan Marcelino. Komposisi ini telah terbukti efektif selama Piala Asia U23 2024. Berdasarkan pengalaman formasi yang digunakan Shin selama Piala Asia U23 2024 di Qatar, pemain lain yang berpotensi tampil adalah Ilham Rio Fahmi dan Jim Kelly Schroyer. Namun, tidak menutup kemungkinan bagi pemain lain seperti Ramadan Sananta, Ihsan Nur Zikrak, atau Arhan Fikri. Susunan pemain biasanya disesuaikan dengan situasi menjelang pertandingan. Guinea ingin buat bangga Afrika, timnas U23 Indonesia tidak boleh lengah. Guinea akan berhadapan dengan timnas U23 Indonesia dalam laga playoff Olimpiade 2024 di INFC Clairefontaine, Paris, Prancis, pada Kamis, 9 Mei 2024. Dalam pertandingan tersebut, Guinea bertekad untuk mengalahkan timnas U23 Indonesia demi meraih tiket ke Olimpiade 2024. Kemenangan ini akan menjadi kebanggaan bagi Guinea di tingkat Afrika. Hal ini karena 4 wakil Afrika telah memastikan tempat mereka di Olimpiade 2024, termasuk Maroko, Mesir, dan Mali yang akan tampil di Paris pada bulan Juli mendatang. Menurut pemain naturalisasi Osa Saha, sepak bola di Guinea sedang mengalami perkembangan. Saha, yang berasal dari Nigeria, menyatakan bahwa Guinea ingin mengikuti jejak sejumlah negara Afrika yang sepak bolanya patut diacungi jempol. Negara-negara seperti Nigeria, Kamerun, Pantai Gading, Ghana, Mesir, Maroko, Mali, dan lainnya, telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam sepak bola. Saat ini, Guinea berada di peringkat ke-76 dalam peringkat FIFA, sementara Indonesia berada di posisi ke-134, menunjukkan kesenjangan yang cukup besar. Sepak bola mereka sedang menanjak, kata Osa Saha. Mereka pasti memiliki semangat tinggi karena ingin bersaing di tingkat Afrika. Performa sepak bola mereka cukup baik, tambah pemain PSBS Biak itu. Meski begitu, Guinea tetap bisa dikalahkan. Osa Saha menekankan bahwa sepak bola adalah permainan tim, bukan individu. Mental dan semangat permainan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan harus tetap tinggi dan tidak boleh kalah dengan Guinea. Sepak bola adalah permainan yang melibatkan kerjasama dari semua pemain, ujar Osa Saha. Semua pemain harus tampil baik, 11 melawan 11. Dengan mental yang kuat, timnas U23 Indonesia bisa mengalahkan Guinea, kata Saha. Para pemain timnas U23 Indonesia harus memperlihatkan kekuatan fisik dan semangat bertarung meskipun Guinea memiliki keunggulan postur tubuh. Kita harus tetap yakin bahwa kita bisa menang, tambahnya. Osa Saha juga mengamati penampilan timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024. Baginya, pencapaian tim tersebut mencapai babak semifinal dalam debutnya sudah merupakan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Jika mereka bisa bermain dengan konsistensi seperti di Piala Asia U23 2024, saya yakin kita bisa menang, tutup mantan pemain Persija Jakarta itu. Timnas U23 Indonesia diterjang masalah. Jelang lawan Guinea di perebutan tiket ke Olimpiade 2024. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan bahwa timnya mengalami banyak masalah menjelang pertandingan melawan Guinea dalam perebutan tiket Olimpiade 2024 Paris. Timnas U23 Indonesia dijadwalkan bertanding melawan Guinea dalam playoff Olimpiade 2024 Paris. Pertandingan antara Garuda Muda dan Guinea akan berlangsung di Clairefontaine, Paris, pada Kamis, 9 Mei 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat.
Laga melawan Gini menjadi sangat penting bagi timnas U23 Indonesia jika ingin lolos ke Olimpiade 2024. Ini karena pertandingan playoff ini merupakan langkah terakhir bagi tim Merah Putih untuk tampil di ajang tersebut. Timnas U23 Indonesia gagal meraih tiket ke Olimpiade 2024 setelah finish di posisi keempat di Piala Asia U23 2024. Dengan demikian, playoff ini menjadi kesempatan terakhir bagi tim Merah Putih untuk berlaga di Olimpiade 2024. Marcelino Ferdinand dan rekan-rekannya diharapkan dapat mewakili Indonesia di Olimpiade 2024. Hal ini karena terakhir kali Indonesia berpartisipasi dalam cabang sepak bola Olimpiade pada tahun 1956. Oleh karena itu, lolosnya tim asuhan Shin Tae-yong ke Olimpiade 2024 akan menjadi catatan sejarah. Namun, menjelang pertandingan penting ini, timnas U23 Indonesia mengalami beberapa masalah. Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa tim Merah Putih menghadapi masalah adaptasi dengan suhu dingin di Paris. Hal ini tidaklah mudah karena sebelumnya para pemain bermain di Qatar dalam Piala Asia U23, di mana suhu udaranya bisa mencapai 35 derajat Celcius. Kedatangan ke Paris lebih awal diharapkan dapat membantu para pemain beradaptasi dengan cuaca dan makanan, tetapi tim Merah Putih tetap mengalami masalah. Kami menghadapi sedikit kesulitan dengan makanan dan tidur juga, ujar Shin Tae-yong. Karena kami harus buru-buru memesan hotel dan sebagainya setelah pertandingan di Doha selesai, tambahnya. Jadi ada beberapa masalah kecil seperti itu, lanjutnya. Timnas U23 Indonesia langsung menuju Paris pada 4 Mei 2024 dan tiba pada 5 Mei 2024. Setelah tiba di Paris, para pemain menjalani latihan dan persiapan untuk menghadapi Gini. Namun, masalah cuaca juga menjadi perhatian besar karena perbedaan suhu antara Paris dan Qatar. Cuaca di Paris bisa mencapai 12 derajat, sementara di Qatar suhunya mencapai 35 derajat Celcius. Perubahan ini tidak mudah bagi para pemain. Seperti yang terlihat, para pemain menggunakan jaket tebal karena suhunya cukup dingin, kata Shin Tae-yong. Yang paling penting adalah mengontrol kondisi fisik para pemain. Secara psikologis, para pemain juga merasa lelah, jadi kami harus memastikan kondisi fisik mereka tetap prima, tambahnya. Situasi ini tidaklah mudah bagi timnas U23 Indonesia yang telah berjuang keras di Piala Asia U23 2024. Meskipun berhasil melampaui ekspektasi dengan lolos ke semifinal, perjuangan mereka belum berakhir dan harus diuji lagi dalam playoff Olimpiade 2024. Menurut Shin, situasi ini merupakan tantangan besar bagi para pemain, baik secara fisik maupun psikologis. Terlebih lagi, dalam 3 pertandingan terakhir di Piala Asia U23, timnas U23 Indonesia menelan kekalahan. Tetapi, pertandingan ini menjadi ujian hidup dan mati bagi mereka yang ingin meraih tiket ke Olimpiade 2024. Oleh karena itu, pertandingan ini tidak akan mudah bagi tim Merah Putih, karena beban ekspektasi semakin tinggi. Situasi yang dihadapi oleh timnas U23 Indonesia menjelang pertandingan playoff Olimpiade 2024 memang sangat menantang. Masalah adaptasi dengan cuaca dan lingkungan baru di Paris tentu menjadi faktor yang tidak bisa dianggap remeh. Selain itu, tekanan untuk meraih tiket ke Olimpiade setelah gagal meraihnya di Piala Asia U23 menambah kompleksitas situasi. PSSI lega. Usai laga timnas U23 Indonesia versus Gini disiarkan di TV nasional. PSSI merasa lega setelah memastikan bahwa pertandingan playoff Olimpiade 2024 Paris antara timnas U23 Indonesia melawan Gini akan tetap disiarkan secara langsung di televisi nasional. Arya Sinulinga, anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, mengungkapkan hal tersebut. Sebelumnya, terdapat kekhawatiran bahwa pertandingan antara timnas U23 Indonesia dan Gini hanya akan tersedia di platform FIFA. Akhirnya, kami dapat memastikan bahwa pertandingan ini akan ditayangkan di TV nasional. Kami telah berupaya maksimal untuk itu, ujar Arya Sinulinga dalam keterangannya, Senin, 6 Mei 2024. Kami telah menghubungi FIFA dan menyampaikan kesediaan kami untuk memproduksi siaran langsung dari Paris jika diperlukan, lanjutnya. RCTI akan menyiarkan langsung pertandingan timnas U23 Indonesia melawan Gini yang akan berlangsung di Stadion Centre National du Football, Paris, pada Kamis, 9 Mei 2024.
Ini merupakan langkah serupa dengan ketika RCTI menyiarkan pertandingan Timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024 di Qatar. Ternyata FIFA sudah bersedia menyediakan siaran langsungnya, kata Arya. Kami telah diberitahu bahwa akan ada tender untuk siaran ini, dan hari ini kami mendapat konfirmasi bahwa pertandingan akan disiarkan di TV. Kami sangat bersyukur atas upaya kami yang telah membuahkan hasil, tambahnya. Timnas U23 Indonesia berhasil mencapai babak playoff setelah tidak berhasil meraih peringkat ketiga di Piala Asia U23 2024. Pada pertandingan tersebut, Timnas U23 Indonesia kalah 1-2 dari Irak, dengan gol tunggal dicetak oleh Ivar Jenner. Segera setelah pertandingan melawan Irak, kami langsung bekerja keras untuk memastikan bahwa pertandingan melawan Gini dapat disiarkan di TV, ujar Arya. Arya berharap dukungan dari para penonton di rumah dapat memberikan semangat tambahan bagi Hernando Ari dan rekan-rekannya. Semoga semua penonton dapat menikmati pertandingan dan mendukung Timnas dalam perjuangannya, tutupnya. Saat ini, Timnas U23 Indonesia sudah berada di Paris untuk memulai persiapan jelang pertandingan. Namun, mereka akan kehilangan Rizky Ridho yang harus menjalani hukuman akibat kartu merah, serta kemungkinan kehilangan Justin Hubner yang kembali ke klubnya, Cerezo Osaka. Oleh karena itu, pelatih Shin Tae-yong sedang mencari opsi pengganti seperti Alveandra Dewangga dan Elkan Bagot. Olimpiade 2024. Gini tak main-main lawan Timnas U23 Indonesia, ikutkan 4 personel senior termasuk ex-wonderkid Barcelona. Untuk memperebutkan tiket ke Olimpiade 2024, Gini tidak main-main dalam pertandingan melawan Timnas U23 Indonesia. Salah satu poin menarik adalah kehadiran ex-wonderkid Barcelona dalam skuad Gini. Pertandingan antara Timnas U23 Indonesia dan Gini di Stadion Clairefontaine, Prancis, pada Kamis, 9 Mei 2024, pukul 19 WIB, diakini akan sangat seru. Gini tampak serius menghadapi Timnas U23 Indonesia dalam playoff Olimpiade 2024. Komposisi skuad Gini yang terbang ke Prancis menunjukkan tekad mereka untuk meraih kemenangan. Selain pelatih Timnas senior Gini, Kaba Diawara, beberapa pemain dari Timnas senior juga dipanggil untuk memperkuat skuad Gini dalam pertandingan melawan Indonesia. 4 pemain dari tim senior Gini dipanggil untuk bermain melawan Indonesia, termasuk Ilais Moriba, yang merupakan ex-wonderkid Barcelona. Ilais Moriba, pemain yang pernah meniti karir di Akademi Barcelona, La Masia, adalah salah satu di antara keempat pemain tersebut. Meskipun baru berusia 21 tahun, Moriba telah dipercaya untuk bermain di level yang lebih tinggi di Timnas Gini. Selain Moriba, ada juga pemain lain seperti Saido Usou, Facinet Conte, dan Ibrahim Diakite, yang semuanya memiliki potensi besar. Pertemuan antara Indonesia dan Gini di playoff Olimpiade 2024 diprediksi akan sangat menarik, mengingat kedua tim telah menunjukkan performa yang bagus dalam babak kualifikasi sebelumnya. Timnas U23 Indonesia berhasil mencapai babak semifinal Piala Asia U23 2024, sementara Gini juga mencapai babak semifinal Piala Afrika U23 2024. Kedua tim berharap untuk mengamankan tempat di Olimpiade 2024, membuat pertandingan tersebut semakin menarik untuk disaksikan. Demi gabung Timnas Indonesia U23, Elkan Bagot naik taksi online dari Inggris ke Prancis. Untuk bergabung dengan Timnas Indonesia U23, Elkan Bagot kabarnya mengambil langkah luar biasa dengan naik taksi online dari Inggris ke Prancis. Sebuah candaan dari akun TikTok tebing tinggi video yang menganggap dekatnya jarak antara kedua negara membuatnya mungkin untuk sampai dengan taksi online. Meski sebenarnya, perjalanan antara Inggris dan Prancis dapat ditempuh melalui terowongan bawah laut yang disebut English Channel, dengan jarak sekitar 1118 km. Terowongan ini memungkinkan perjalanan antara kota London dan Paris hanya dalam waktu sekitar 2,5 jam saja. Keputusan Elkan Bagot untuk gabung dengan Timnas Indonesia U23 sangat diharapkan, terutama mengingat kehadirannya sangat dibutuhkan menggantikan Rizky Ridho yang absen. Dalam pertandingan melawan Gini U23 di playoff Olimpiade Paris 2024, peran Bagot akan penting dalam menghadapi pemain-pemain bertubuh besar dari Gini U23.
Kehadiran Bagot bersama Justin Hubner dan Alveandra Dewangga dapat menjadi pilihan utama Shin Tae-yong dalam pertandingan tersebut. Kemenangan atas Guinea U23 menjadi kunci bagi timnas Indonesia U23 untuk melangkah ke Olimpiade Paris 2024. Namun, bahkan jika gagal, tim ini tetap patut diapresiasi oleh penggemar sepak bola Indonesia. Wakil Asia tak pernah menang di playoff Olimpiade, timnas Indonesia U23 sanggup cetak sejarah lawan Guinea U23. Timnas Indonesia U23 akan berhadapan dengan Guinea U23 dalam playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pasukan yang dipimpin oleh Shin Tae-yong akan memanfaatkan kesempatan terakhir mereka untuk tampil di Olimpiade Paris 2024 setelah mengalami kegagalan di Piala Asia U23 2024. Meskipun terhenti di babak semifinal, Marcelino Ferdinand dan timnya juga kalah dalam pertandingan perebutan juara ketiga. Perjalanan timnas Indonesia U23 tidaklah mudah. Hingga saat ini, belum ada wakil dari Asia yang berhasil memenangkan playoff Olimpiade. Pada tahun 2012, Oman sebagai wakil Asia pernah bertemu dengan Senegal, wakil dari Afrika, dalam playoff Olimpiade London 2012. Pertandingan tersebut berlangsung di City of Coventry Stadium. Timnas Oman saat itu tidak mampu mengatasi perlawanan dari Senegal. Al-Ahmar, julukan timnas Oman, kalah dengan skor 2 gol tanpa balas dari tim lawan. Kemenangan melawan Guinea U23 akan menjadi prestasi penting bagi timnas Indonesia U23. Mereka akan menjadi wakil Asia pertama yang berhasil memenangkan playoff Olimpiade. Saat ini, para pemain timnas Indonesia U23 sudah berada di Prancis untuk menjalani sesi latihan. Pratama Arhan dan rekan-rekannya diharapkan dapat tampil maksimal dan meraih kemenangan untuk mendapatkan tiket ke Olimpiade Paris 2024. Minim menit bermain, dua pemain Persija Jakarta bersyukur dapat pelajaran di Piala Asia U23 2024. Dua pemain Persija Jakarta, Muhammad Raihan Hanan dan Doni Tri Pamungkas, merasa bersyukur atas pengalaman yang mereka dapat selama membela timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Meskipun jarang mendapat kesempatan bermain, keduanya menganggap pengalaman tersebut sangat berharga. Timnas Indonesia U23 menempati peringkat keempat dalam Piala Asia U23 2024 setelah kalah 1-2 dari Timnas Irak U23 dalam perebutan tempat ketiga pada Kamis, 2 Mei 2024. Sementara itu, Persija merupakan klub yang menyumbangkan pemain terbanyak ke Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Macam Kemayoran mengirimkan 5 pemain, yaitu Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Ilham Rio Fahmi, Muhammad Raihan Hanan, dan Doni Tri Pamungkas. Ridho dan Ferrari menjadi tulang punggung pertahanan timnas Indonesia U23, sementara Raihan dan Doni mendapat kesempatan bermain yang terbatas. Meski demikian, Raihan merasa bersyukur bisa tampil di Piala Asia U23 2024 dan berencana untuk menggunakan pengalaman tersebut sebagai motivasi untuk berkembang lebih lanjut. Saya bersyukur karena kemarin bisa turun bermain melawan Yordania di Piala Asia U23. Meskipun tidak lama, kesempatan tersebut sangat berarti bagi saya dan akan menjadi motivasi untuk berkembang menjadi pemain yang lebih baik, kata Raihan seperti dilansir dari situs resmi Persija pada Senin, 5 Mei 2024. Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Doni Tri, yang menganggap pengalaman tampil di Piala Asia U23 2024 sebagai hal yang berharga. Saya bersyukur kemarin sempat mendapat kesempatan bermain di Piala Asia U23. Meskipun tidak selalu tampil di setiap pertandingan, tetapi menjadi bagian dari skuad timnas U23 merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi saya, ujar Doni Tri. Saat ini, timnas Indonesia U23 akan berusaha memperoleh satu tempat di Olimpiade Paris 2024 melalui babak playoff. Mereka akan menghadapi timnas Guinea U23 pada Kamis, 9 Mei 2024 pukul 19 WIB di Infantry Clairefontaine, Paris, Prancis. AFC sebut supporter fanatik timnas Indonesia U23 terpilih jadi yang terbaik selama Piala Asia U23 2024 di Qatar.
AFC mengakui bahwa para pendukung fanatik Timnas Indonesia U23 telah dinobatkan sebagai yang terbaik selama Piala Asia U23 2024 di Qatar. Hal ini tidak terlepas dari dukungan besar yang mereka berikan sepanjang turnamen. Penampilan gemilang Timnas Indonesia U23 telah menarik perhatian selama Piala Asia U23 2024. Bahkan, tim debutan ini berhasil mencapai peringkat keempat. Berbagai kejutan telah diciptakan oleh tim asuhan Shin Tae-yong dalam perjalanannya menuju babak semifinal. Timnas Australia U23 berhasil dikalahkan dengan skor 1-0, sementara Timnas Yordania U23 dibungkam dengan skor 4-1 di fase grup. Di babak perempat final, Timnas Indonesia U23 berhasil menyingkirkan Timnas Korea Selatan U23 melalui adu penalti. Padahal, The Taeguk Warriors termasuk salah satu unggulan dalam Piala Asia U23 2024. Bukan hanya Marcelino Ferdinand dan rekan-rekannya, para pendukung fanatik Timnas Indonesia U23 juga berhasil mencuri perhatian. Mereka selalu dengan lantang memberikan dukungan di tribun stadion. Ada juga para pendukung yang rela datang dari Indonesia untuk mendukung perjuangan Timnas Indonesia U23 di Qatar. Tak hanya itu, mereka juga mengenakan kostum-kostum unik yang menarik perhatian. Dukungan besar tersebut diakui oleh Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC. Mereka menyatakan bahwa antusiasme para pendukung Timnas Indonesia U23 turut membantu meningkatkan popularitas Piala Asia U23. Setiap tim memiliki penggemar yang setia yang mendukung mereka dari bangku penonton, tulis pernyataan di situs web AFC, yang dikutip pada Selasa, 7 Mei 2024. Pendukung Indonesia saat ini adalah yang paling bersemangat, tambah AFC. Sekarang, para pendukung Timnas Indonesia U23 akan mengalirkan dukungan mereka pada pertandingan playoff Olimpiade Paris 2024 melawan Timnas Gini U23. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 9 Mei 2024 pukul 19 WIB di Infantry Clairefontaine, Paris, Prancis.